yang mutunya tidak sesuai, itu di atas 80%. Kemudian harganya tidak sesuai. Ini sangat merugikan konsumen. Ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mencengangkan. Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen secara kualitas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 99 triliun per tahun. Ada anomali yang kami baca dan dulu kita sampaikan bahwasannya harga beras di konsumen naik tetapi di produsen turun. Dulu ya, waktu pertemuan dulu kami sampaikan harga di tingkat penggilingan bulan lalu itu turun tetapi di konsumen naik. Nah, ini ada anomali. Anomali ini kita cek bersama. Kami menggunakan, kami mengecek di pasar di 10 provinsi, kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET. Menurut Amran, berbagai merek tersebut tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan labelisasi yang seharusnya. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kg padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak diantaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa. Beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Praktik ini sangat merugikan konsumen karena beras dijual lebih mahal dari kualitas aslinya. Berat bersih dalam kemasan seringkali kurang dari yang tertera, dan label produk menyesatkan dan tidak sesuai standar. Beberapa merek yang disebut mentan dalam konferensi pers diantaranya bukan merek kaleng-kaleng, tapi melibatkan sejumlah merek besar dan cukup terkenal. Temuan ini memicu kemarahan publik, terutama para konsumen yang rela membayar lebih untuk membeli beras premium. Kekecewaan pun merebak karena kepercayaan terhadap produk berlabel resmi dinilai dikhianati. Selain merugikan secara ekonomi, beras oplosan juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. 212 merek. Dari 212 merek, ada yang tidak terdaftar mereknya, ada yang beratnya tidak sesuai, ada yang mutunya tidak sesuai, itu di atas 80%, kemudian harganya tidak sesuai. Ini sangat merugikan konsumen. Ini yang tidak sesuai, ya. Ini lab, kita menggunakan lab ada 13 seluruh Indonesia. Jadi yang tidak sesuai itu 157 ya. 157 premium tidak sesuai merek, dan itu kami sudah pegang. Datanya pegang, labnya yang bekerja ada 13. Kami kirim nanti kami serahkan suratnya sebentar lagi. Kemudian medium yang tidak sesuai dari 76 itu 66.
tidak sesuai, hanya yang sesuai 10. Premium yang sesuai hanya 26. Jadi bisa bayangkan 80%, lebih hampir 90% yang tidak sesuai. Sekarang, mulai hari ini, kami minta saudaraku, sahabatku berbenah. Bila perlu, pasti mungkin sudah tahu, periksa mereknya masing-masing. Menanggapi keresahan ini, Komisi 4 DPR RI bahkan memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjelaskan secara langsung pernyataannya terkait maraknya dugaan pengoplosan beras oleh oknum pengusaha dan pedagang. Setidaknya ada 5 alasan umum yang mendorong pengoplosan, yakni keinginan meraih laba besar, menekan ongkos produksi, meningkatkan volume penjualan, menghindari kerugian dari stok lama, dan memanfaatkan kelengahan sistem pengawasan. Namun, berapapun banyaknya alasan yang disampaikan, tetap saja dampaknya tidak bisa dibenarkan. Kerugian yang ditanggung masyarakat sangat besar. Lalu apa sih dampaknya beras oplosan ini bagi kesehatan? Itu bisa akut atau cepat dan juga kronis. Ketika kita bicara akut, tentunya gejalanya seperti keracunan makanan ya. Bisa mual, muntah, mencret, ya, pusing, reaksi alergi.